Selamat malam saudara sekalian, kembali di Cerita Malam Jumat edisi bulan keluarga. Ini Kamis yang terakhir dalam rangkaian bulan keluarga di Oktober ini. Kita akan memulai bincang-bincang kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih juga kami boleh ketemu dan juga boleh berbincang-bincang, terutama juga dengan Bu Veta dan juga dengan Bu Mary. Tuhan berkati supaya acara bincang-bincang kami ini boleh menjadi sharing yang juga boleh menjadi berkat buat kami semua yang juga sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, saudara, kami akan memperkenalkan siapa yang kami hadirkan pada kesempatan malam ini. Pak, ya. Kamu yang memperkenalkan. Ya, kita mulai dari yang muda atau yang tua dulu? Mana yang merasa diri paling muda? Ya, jadi mulai dari yang senior dulu. Ini Bu Veta. Bu Veta ini biasanya tante ya. Tante Veta ini biasanya mungkin ada yang merasa kok kayak kenal ya, kayak pernah lihat wajahnya. Nah, biasa yang selalu jual nasi di kedai ya. Kalau yang mudanya Bu Mary, saya biasa panggilnya Cik Mary ya. Cik Mary ini dia penatua di DKI Jemur. Sudah berapa tahun ya? Banyak lah, puluhan tahun ya. Dari zaman kita belum ada di sini sudah jadi penatua juga. Ya, begitu. Perlu ditanya hubungannya apa? Iya. Oh, gitu ya. Jadi ini hubungannya apa? Ibu anak atau kakak adik atau kakak adik? Jadi Bu Veta ini mertuanya Bu Mary. Ya, sekalian klarifikasi di sini ya. Jadi bukan mama kandungnya tapi mertuanya. Karena tapi mirip. Oh, banyak yang nyangka ini sebenarnya anaknya Bu Veta gitu. Dan kenapa di episode terakhir bulan keluarga 2020 ini kami hadirkan mereka berdua? Karena sebenarnya ini tadi sore ya kita ngontak ya. Iya. Di sore kita kebingungan cari satu lagi narasumber yang bisa memberi kita inspirasi. Nah, di bulan keluarga. Oh iya, ini hubungan kita bicara mertua dan menantu, perempuan-perempuan. Ya, perempuan-perempuan. Nah, ya kan jarang ya kita tampilkan dalam bulan keluarga ya. Iya, dan istri saya bilang ini contoh mertua menantu yang harmonis. Iya. Nah, spontan saya ketika dia bilang begitu, saya tanya harmonis sungguhan tak? Ya maklum Bapak Ibu karena terlalu banyak cerita-cerita di ya, kelihatannya baik di depan, tapi sebenarnya dalamnya ya nggak begitu amat. Ya. Tapi bagaimana mereka? Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol bersama-sama. Ya. Ya. Nah, Tante Veta, Cik Mary, jadi cerita sedikit. Tante anaknya 2, jadi mantunya 2, tapi anak laki perempuan, jadi mantunya 1 laki 1 perempuan, sehingga bisa dibilang ini the best mantu wedok ya. Tidak ada saingan. Tidak ada saingan ya, mantu perempuan yang terbaik karena ya cuma satu-satunya. Nah, Tante ini kan saudara, Tante Veta sama Cik Mary ini tinggal di satu rumah yang sama. Jadi mertua menantu dan kemudian dengan suaminya Cik Mary, Wangki, tapi juga ada generasi yang lebih tua satu lagi di atas Tante Veta, yaitu mamanya, jadi Mak Mimi, dan kemudian cucu-cucu juga ya, anak dari Wangki sama Cik Mary. Kelly dan Kevin sekarang sedang studi di Singapura. Jadi ini rumah 4 generasi. Jadi ini yang membuat kita tertarik sebenarnya bagaimana kemudian satu rumah isinya 4 generasi dan selama belasan tahun kok ya baik-baik saja. Baik-baik aja gitu.
Kalau menghadirkan mak kayaknya Susah repot ya. ya, karena harus jaga diri juga di masa pandemi ini, tidak boleh keluar-keluar lah. Tante Veta aja yang kita undang dan Cik Mary. Nah, aku mau tanya begini, mungkin pertama Kak. Jadi awalnya dulu ketika dikenalkan sebagai kekasihnya Wangki, apakah tante ini ya wis gitu aja, maksudnya ada seleksinya begitu nggak, ada pergumulannya nggak untuk menerima Cik Mary ini sebagai mantu, atau ya wis sak sukamu Wangki gitu. Tante tidak pernah seleksi atau punya kriteria tertentu untuk seorang menantu. Ya, tante tetap doa semoga Angki dapat jodoh yang baik, yang seiman juga. Tapi apa yang anak tante Angki misalnya sudah suka, tante tetap dukung dalam doa. Jadi mereka bisa memutuskan sendiri. Gitu. Dari tante tidak ada pemilihan untuk kriteria harus gini, harus gitu, enggak. Memang semua tergantung anaknya sudah suka, saling suka, ya udah. Di pacar terakhirnya Wangki kan pastinya. Pertama dan terakhir. Oh, pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir ya. Pertama dan terakhir. Oh, Enggak gitu. lah. Oke, jadi pacar pertama terakhir. Nah, Cik Mary ketika kenal Tante Veta, jadi kan banyak saudara orang percaya pada satu mitos ini. Mitos ini bisa benar atau enggak, tapi hubungan yang paling rumit dalam keluarga itu bukan suami istri sebetulnya, tapi mertua dan menantu, khususnya menantu perempuan dan Mertua perempuan. mertua perempuan. Nah, pertama kali kenal masih manggil tante waktu itu ya. Kesannya apa? Pertama kali ketemu mama friendly sih. Friendly, enak. Maksudnya Berjiwa muda. kita yang baru ketemu tuh dibikin nyaman, nggak sampai rasa deg-degan apa takut baru ketemu. Jadi kan gini, mama-mama kalau ketemu orang baru dicalonin anaknya gitu, biasa kamu namanya siapa? Rumahnya mana? Anaknya siapa? Ya. Papa kerja apa? Diinterogasi gitu. Enggak, modern kok yo, modern. Jadi friendly, kemudian ngomongnya santai, gitu. Jadi enak. Waktu kemudian menikah dan ya waktu menikah tahun berapa itu? 96. 96. Itu belum kebayang ya bahwa kemudian akan satu rumah sama. Iya, karena waktu nikah sudah ada rumah sendiri, gitu. Jadi ya, tapi berjalannya dalam pernikahan itu ya kita kalau pulang kerja ya mampir dulu ke rumah mama papa, santai-santai. Jadi rumah itu sebelum kita punya anak, rumah itu sebagai tempat untuk tidur aja. Iya, karena gimana ya? Rasanya udah biasa guyup itu kok kalau berdua aja kok rasanya sepi. Tahun berapa Tante mulai gabung jadi rumah dia? Sari. Tante pindah ke sini itu kan tahun 2000, keluar dari Tenggilis. Terus dapat tanah di sini. Terus belum itu tanya kan kok enggak sepi ya kita bertiga sama emak atau cuma bertiga. Kalau mau Angki suruh tinggal sama-sama gitu. Si Tante bilang nanti dulu kita tanya dulu. Tanya dulu sama Angki ya, tanya dulu Angki. Mau nih. Sebelum Angki jawab ya pasti Tante tahu nih anaknya pasti jawabnya iya gitu. Ya kalau Angki. Nah terus sebagai orang tua yang bijaksana ya pasti tanya yang satunya. Nah, jadi harus ditanya, menantunya harus ditanya. Yang tanya Tante. Tante, enggak seberapa, cuma ngajak-ngajak terus Tante bilang kita tanya dulu mau apa enggak. Ya, sebab anak sekarang kan jarang yang mau tinggal sama orang tua, mertua. ya atau lagi perempuan gitu. Tante tanya sama Mary,
Mer, papa ngajak bareng tinggal sama-sama. Kalau nggak mau, nggak usah sungkan. Ya toh. Ternyata Mungkin ingin rumah-rumah sendiri kan gitu ya zaman sekarang. Nggak usah sungkan, tante bilang gitu. Tapi Mary-nya jawab, lu ya mau mah, gitu kan sudah pernah rumah-rumah sendiri. ternyata sungkan. Oh enggak, kalau ini kalau bukan si jawaban Mary sungkan, enggak ya? sungkan. Si Mary enggak sungkan. Jadi Mary kalau orangnya ngomong nggak sungkan aja. ngomong enggak ya enggak. Ternyata mau ya udah langsung desain tak suruh rubah. Ronald kan yang desain. Oh, tambah satu kamar. Gitu. Pak Ronald itu mantu lakinya Tante Veta, jadi yang arsitek yang gambar ya. Jadi desain rumah mendadak kemudian Tambahin satu kamar. Kan belum Layout ulang. dibangun, cuma baru di. Ya kok cuma satu kamar Tante? Kan belum Kalau punya anaknya waktu nanti itu. banyak gitu. Ada kamar kosong sih. Sudah nyiapin untuk kamar tamu. Cuma nambah satu. Salah satunya yang kita nginep itu. Oh iya, Waktu termasuk pacaran, saya. waktu pacaran nginepnya di rumah. Waktu pacaran kalau main ke Surabaya saya nginepnya di rumah Tante Veta. Karena kan nggak boleh nginep di atas kan. kamarnya banyak. Kamarnya banyak. Kamarnya banyak karena penduduknya banyak. Nah, pernah nggak dalam kebersamaan berapa tahun ya di rumah itu berarti mulai 19 tahun berarti ya? 20 tahun 2000. berarti. 20-an. 20 tahun. 20 tahun kumpul sama-sama, khususnya mertua sama menantu perempuan. Sulit atau mudah? Ya, bagi saya ya mudah, nggak seneng masak, nggak seneng bersih-bersih, dibantu mama ya semua ya. Oh, begitu ceritanya. Sama sih saya juga gitu. Kalau main ke Malang ya nggak seneng nyapu-nyapu, nggak seneng masak, semua udah tersedia. Ya, rumah tangga mama yang atur ya seneng mantunya. Satu hal yang sebenarnya saya agak berbeda dengan si Mary ya. Kalau misalnya saya ditanya mami sekarang, mami saya mau nggak gabung? Kemungkinan besar saya bilang enggak. Karena satu hal saya itu bingung kalau ini sekalian nanya, namanya suami istri kan pasti satu kali ada konflik, ada keributan. Nah, saya sulit membayangkan kalau kemudian ada terlalu banyak orang di rumah, nah kita itu tukarannya apa? Oh maaf saudara, tukaran itu bahasa orang Surabaya ya, bukan bertukar gitu ya, tapi Ribut, bertengkar. Bertengkar. Ya apa sih Mary? Ya kita kalau mau bertengkar harus men-setting dulu. Setting lokasi, setting voice. Tapi tetap di rumah. Ya iya, Masa mau Oke kita keluar. masa mau konflik tunggu. tapi bagus juga loh. Ayo kita keluar. Begitu nyampe di luar, emosinya udah agak turun sejenaknya. Jadi konfliknya nggak terlalu tajam. Gimana nih? Itu gimana? Di mana dan bagaimana? Pakai bahasa isyarat tadi Iya, katanya. tadi maunya settingnya pakai bahasa isyarat ya. Apa deh? Di kamar gitu. Ya minim ya ngomongnya di kamar lah. Di kamar. Dengan suara, kalau di kamar kita kan enggak mau yang anggota keluarga lain kan sampai terganggu, kan enggak enak kan kalau dengar orang tengkar. Pasti di kamar dan voice-nya pasti kan enggak mungkin yang meledak-meledak. Masa bertengkar iso diatur? Oh, bisa, Ya, makanya harus disetting. kalau kepepet bisa, kalau kepepet. Coba ya, dilatih nanti. Oh iya. Dilatih. Gabung sama. Makanya saya nggak siap kalau gabung sama Coba orang tua, dia. sama orang tua karena Tapi mungkin itu tips yang baik supaya bisa agak agak kalem sedikit kalau tukaran ya. Jadi sengaja digabung sama ortu. Ya, Tante, dicoba dulu. kalau lagi ini Wangki sama si Mary ribut, nggak melo-melo. Prinsipkan mereka ya nggak sampai pernah ribut kami. Nah tadi pakai bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat. Kita Oh iya. pernah ribut kami sampai gimana? Nah kan tahu kok Angki gimana kalau Oh. kalau mau ribut main piano aja udah biar Iya, iya, cooling iya, down. iya. Terapinya Biar kalau cooling emosi, down. main piano. Nah kalau Ya. main piano enak tinggal main. Kalau ini terapinya nambah koleksi Hot Wheels. Kan susah ya. Ya, Pak Angki memang pianis gereja kita ya sejak lama. Oh gitu. Nah, kalau misalnya
orang tanya apa yang menjadi kunci keharmonisan, kecocokan mertua menantu Tante Veta dan Cik Mary bukan cuma sekian tahun, sekian puluh tahun sama-sama satu rumah, relatif gak ada goncangan. Mungkin bukan tips ya, kita nih kebetulan ya mungkin ya, memang Tuhan sangat baik ya mungkin. Kalau di keturunan Cina itu kan ada namanya sio-sio itu. Nah, orang bilang, kan tadi pernah dengar kan orang kuno dulu, sio ini nggak cocok, sio ini nggak cocok. Loh, kok kebetulan kita nih sionya sama, jadi ya mungkin cocok. Habis ini nanti saya tanya sionya mami mertua saya apa ya? Sionya Ji itu tikus. Tikus. Iya. Jadi tikus. Sama. Kemungkinan ya, tapi enggak percaya. Jadi keluarga, family sekali tikus ya. Tahun ini tikus emas. Tikus emas. Tahun ini tikus emas. Iya, tikus emas. Oh, gitu. Ya. Tapi itu kan maksudnya gini. Waktu tante apa ya? Ya makin besar, kemudian pasti dia akan menikah dan kemudian memilih seseorang gitu. Berarti tante juga tidak terpikir ya kemudian pada suatu saat akan kumpul 4 generasi nih. Maksudnya bukan impian, kan ada orang punya obsesi, punya impian. Harus sama anak-anak terus gitu. Tidak terpikir. Ya memang pernah ada orang ngomong sih, loh ya, kalian ini 4 generasi serumah, nggak ruwet ya katanya. Tante bilang, enggak itu. Ya tante ya cuma langsung doa sama Tuhan, saya nggak mau ruwet gitu. Ya ternyata ya jalan lancar sampai sekarang. Mak 90 tahun, ya tinggal sama-sama kita. Mak juga nggak rewel, orangnya nggak suka ngatur-ngatur. Mungkin itu kuncinya ya. Nggak boleh ruwet ya. Mertuanya nggak boleh. Oh, nggak boleh rewel. Oke. Kasih tahu Pak Ibu. Oh iya. Nanti mertua saya. Nonton jangan. Ya. Jadi besok saya belajar kalau jadi mertua juga nggak boleh rewel gitu ya. Artinya kalau dari pengalaman positif kumpul dengan mertua perempuan, artinya Cik Mary harusnya ya siap ya. Someday kalau Kelly, Kevi ya dinikmati aja ya, enjoy aja pokoknya. Kumpul dengan menantu. Ya kalau memang harus gitu, gimana jadi jalani aja, santai. Nggak jadi beban kok, karena sudah pengalaman. Jadi panutan Mama Mertua, Mama Veta. Berapa tahun dulu sama-sama pacaran sama Kwafi? Hampir 6 tahun. Saya agak ke belakang sedikit, 6 tahun pacaran. Apakah itu juga Cik Mary pada momen itu merasa, wah ini waktu yang aku perlu untuk mempelajari, mengenal siapa dan bagaimana calon mertuaku nanti? Atau enggak? Ketika pacaran? Sudah kepikir belum? Oh. Kan pengenalan sama Kwafi. Tapi apakah sejauh itu kemudian, wah ini aku akan nikah dengan seseorang, saya juga harus paham. Selain mengenal Ko Angki, mau mengenal Tante Veta kayak apa? Atau ya mengalir aja? Enggak, berjalannya waktu pacaran itu saya termasuk sudah akrab gitu. Maksudnya enak, meskipun masih masa pacaran. Jadi sudah enggak kiku-kiku, ya santai, apalagi pelayanan di gereja bersama. Kan di Jemur. Ya. Banyak saksi-saksi yang melihat kami pacaran di Jemur sampai menikah kan sampai sekarang. Ya. Jadi ya sudah lama-lama ya jadi sudah kayak keluarga ya, sudah kayak orang tua sendiri gitu meskipun belum ke jenjang pernikahan berkeluarga. Ya. Sama kayak saya dulu sama mertua saya ya. Mamiku kan? Iya, mamimu. Cocok kan? Cocok. Hobinya sama memang. Iya. Jujur mami. Habis ini dimasakin kalau balik malam. Sekian tahun
ada sama-sama, mertua perempuan, menantu perempuan, pasti pernah loh, ada satu slek yang paling ya, mungkin berkesan gitu, ketidakcocokan yang enggak ya? enggak pernah. Luar biasa. Enggak pernah ngerasa. Jujur loh ini. Iya, jujur. Nanti kalau Matunya. jujur loh enggak ada. Ributnya gimana? Oh, gitu. dah. Mertua sama enggak pernah. Jadi kuncinya apa itu? Kuncinya tadi ya. Kuncinya ya jalannya aja dinikmati bersamaan kita, ya kan? Ya, jarang orang bisa, itu kan ada orang tua sendiri tidak mau campur sama anaknya, apalagi sama menantu perempuan, itu ada. Tapi tante juga tidak tahu kalau bakal campur gitu. Ya kita nikmati aja kebersamaan ini. Hidup di dunia tidak lama, berapa masih hidup gitu. Ya, sekejap sudah. Kalau misalnya ada sedikit-sedikit yang nggak cocok sama Cik Mary, Tante terbiasa untuk langsung ngomong atau Lewat kuangki. Atau langsung ngomong aja Pakai misalnya. lewat poangki kan seperti orang waduh tidak baik sama sekali. Ya. Ini ke anaknya itu kan wadul, ke ini nanti ini tukaran. Jadi langsung aja ya ngomong ya. Tapi nggak pernah itu. Enggak pernah. Nggak pernah itu yang salah apa gitu. Ini ajaib. Oh, ajaib memang. Ajaib. Habis ini kok Angki sudah main piano aja. aja. Ya. tapi gini, kalau pertanyaan dibalik, kalau enggak pernah terjadi dalam keluarga Tante Veta sama Cik Mary dalam hubungan mertua menantu. Nah, kira-kira menurut Tante kan pasti pernah atau sering bahkan dengar cerita-cerita. Segenerasinya Tante, mantuku ini begini, aku enggak cocok gitu. Nah, Tante biasanya kasih nasihat apa ya? Gini, Tante dulu sebelum Tante anaknya akan menikah ya, sebelum mau punya mantu. Jadi Tante ini masih anak muda ya, belum punya anak masih kecil. Tante tuh sering dengar kalau ada orang-orang cerita. Tante-tante yang sudah punya menantu-menantu itu kan suka cerita. Oh, yang lebih tua dari Tante. Iya. Tante manggilnya Tante, dia kan cerita-cerita gitu. Dia ngomong, saya senang di belakang gitu. Terus kalau memang anak saya sudah suka misalnya, dia maintenance, bolak-balik maintenance. Tapi Tante enggak suka, ya toh. Terus tapi anaknya Tante diam aja. Ya sudah lah, ya ikut aja, Tante ya diam. Itu Tante ambil. Oh, jadi Tante Veta nih sudah belajar dulu. Senang dengar. Orang lain. Tapi yang kok bagus sih Tante ini cerita gitu. Kalau anaknya Tante sudah nggak apa-apa itu dia maintenance, sering maintenance. Tapi Tante mau ngelarang yang anaknya Tante nggak apa-apa. Ya sudah gitu. Itu Tante ambil yang bagus. Ya. Tapi yang curhat pengalaman yang kurang enak, hubungan mantu sama mertua itu kan pasti ada juga nih. Minta advice dari Tante, aku kok enggak bisa kayak kamu ya. Ya kebetulan sionya enggak sama. Kebetulan sama-sama jorok lagi ya sionya. Nah, kalau sarannya itu bahaya nanti. Iya salah pilih mantu, ngasih tahu anaknya masing-masing kan. Cari yang lain yang sionya sama. Enggak bisa itu kebetulan aja. Ya masing-masing kan punya beda karakter pasti. Dengan anak sendiri kadang nggak cocok, apalagi dengan mantu. Ya dijalani lah sama-sama. Ya saling ngalah, saling jalani. Misalnya ini capek ya sudah, Tante yang buat misalnya pulang kerja terus capek. Oh mau perlu apa ya sudah Tante yang anak muda lebih pintar kan. Nah Tante kan tua gaptek. Nah sering aja tanya, Mer ini apa? Satu kali, kedua kali belum bisa tanya lagi. Ya gitu, nggak apa-apa. Jangan takut akan kebersamaan. Kalau urusan masak kayaknya Cik Mary capek terus. Iya. Iya.
Selalu capek kalau Selalu Cimeri. capek kalau Tos masalah. dulu tos, nggak boleh tapi tosnya. Tuanya yang backup gitu ya, yang apa, memberi apa yang jadi kekurangan. Oke, Iya. sebagai Mertua tadi udah. menantu. Sebagai menantu sekarang. Ya, Menyampaikan sesuatu nggak untuk menantu-menantu lain yang mungkin hari ini mengalami Lagi. pergumulan yang lebih kompleks dengan mertuanya, khususnya ya perempuan-perempuan. sebagai menantu yang pertama itu enggak boleh necting. Hah? Apa? Negatif thinking terhadap mertua. Oh, necting. Jadi pertama, misalin, mertuaku itu baru dikenalin di mertua, ya gimana modelnya nanti gini. Necting semua yang dipikir enggak boleh. Ya. Dan kaedah-kaedah norma-norma sebagai yang lebih muda yang harus dilakukan. Sopan santunnya. Iya. Ya tetap harus jadi ya seperti menghormati orang tua, 10 hukum Allah, menolong, ya semuanya harus dilakukan semua. Jadi tahu posisinya lah ya, yang Yang lebih junior, muda tahu. yang lebih muda ini ya gimana ya harus tetap menghargai, menghormati yang lebih senior gitu ya. Nah tadi itu saya dengar juga kayak Tante Veta bilang bahwa masih muda itu sempat belajar. Jadi Tante Veta juga berusaha mendalami meskipun waktu itu generasinya generasi seita, tapi mau belajar tentang pergumulan dari generasi yang di atasnya, tante-tante. Nah termasuk juga tadi saya dengar Tante Veta sekarang meskipun sudah jadi oma-oma, tapi juga mau belajar tahu dunianya anak-anak, dunianya remaja-remaja, secucu. Jadi dunia dari level anak, level cucu juga mau belajar. Jadi mau mau membuka wawasan tentang dunia masing-masing generasi. Itu mungkin yang jadi kunci supaya kita bisa lebih saling memahami gitu ya. Jadi tidak terjebak pada apa yang di generasi saya itu yang paling benar, misalnya kayak gitu. Dulu itu mama ini ya. Jadi orang tua kan seringkali dulu referensinya gitu. Dulu tuh mama Jadi gini, cucunya juga disuruh dulu oma tuh gini gitu. Padahal zamannya udah beda. Ya, saudara, ada satu cerita di Alkitab yang selalu saya kutip ketika saya bicara tentang hubungan mertua dan menantu. Nah, saudara pasti tahu cerita tentang Naomi. Naomi punya 2 mantu perempuan, Orpa dan Ruth. Satu kali, ya ini kesedihan beruntun, suaminya Elimelech dipanggil Tuhan, Mahlon, Kilion anak laki-lakinya dipanggil Tuhan, tinggallah 3 perempuan ini. Naomi dan 2 penantunya. Dia sudah bilang, oke pergilah kalian masih punya masa depan, ya sederhananya menikahlah lagi gitu kan, kalian masih muda, ngapain ikut aku? Didesak-desak enggak mau, tapi pada satu titik si Orpa dia pamitan. Nah, tetapi satu menantu yang tetap gak goyah, ingin tetap mendampingi si Naomi, itu namanya Ruth. Dia bilang begini, ketika Naomi memaksa dia untuk meninggalkan dia, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Ini di kitab Rut 1 ayat 16 dan 17. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada engkau. Ya. Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Jadi ini selalu saya ingat cerita ini ketika melihat hubungan yang dekat ya, menantu khususnya
yang mamah mertua dan menantu perempuan. menantu perempuan. Dan semoga obrolan kita ini juga bisa mencerahkan siapapun yang nonton. Mungkin saudara punya pergumulan hari ini dengan mertuanya atau dengan menantunya. Kalau mau tanya-tanya, minta solusi, saran, silakan langsung hubungi mereka berdua. Jadi ini contoh sukses menantu mertua yang hidup dalam damai sejahtera. Bisa hubungi nomor Nomor ini. Meringankan tugas pendetanya ini. Jangan hubungi pendeta. Kalau Anda punya persoalan dengan menantu Anda, mertua Anda, jangan yang hubungi perempuan, pendeta. ya. Yang perempuan, menantu perempuan, mertua perempuan, dihubungi Tante Veta dan Cimer. Jadi mereka selalu punya jawaban bagaimana harus mengelola hubungan. Jawabannya berdoalah dengan lebih sungguh-sungguh. Aduh, iya. Jadi mungkin begitu dulu. Iya. Terima kasih Tante Veta, terima kasih. Terima kasih Tante Cimeri. Sharing-sharingnya, saudara, kita akan berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih di Kamis terakhir di bulan Keluarga 2020 ini kami boleh saling bercerita dengan Tante Veta dan Cimeri mengenai pengalaman mereka hidup bersama sebagai mertua dan menantu di satu rumah yang sama selama 20 tahun terakhir. Tuhan memberi sukacita kehidupan mereka, Tuhan memberi saling pengertian di antara mereka, dan itulah mengapa kami mengundang mereka ke sini untuk berbagi. Mungkin di luar sana ada banyak atau beberapa orang tua, anak-anak, mertua, menantu yang sedang ada di dalam krisis dalam hubungan mereka. Tuhan, kami bersyukur hari ini ada sebuah contoh yang bisa ditunjukkan bahwa ketika masing-masing pihak mau merayakan hubungan itu, hubungan mertua menantu, menantu mertua dengan penuh pengertian, saling pengertian satu dengan yang lain, maka bukan tidak mungkin bahwa kehidupan bersama antara mertua menantu pun akan menjadi indah. Dan di Alkitab juga ada cerita bagaimana ikatan yang sangat dekat, yang sangat intim antara Lut dan mertuanya Naomi. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di dalam setiap keluarga, Kau hadir dalam setiap hubungan, Kau memulihkan setiap keluarga yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam masalah. Kau yang memulihkan setiap relasi yang sedang retak. Terima kasih untuk bincang-bincang kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Malam. Sampai jumpa di cerita malam Jumat edisi berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.